وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ya kan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian-kajian kita yang alhamdulillah ya, artinya Allah mudahkan kita untuk belajar terus-terusan. Bahkan kemarin Mas Eko kasih laporan kitab yang udah kita bahas itu berapa Mas? 32 kitab, itu luar biasa banget loh. Artinya kalau kalian ngajinya dengan penuh perhatian, nggak ngantuk, nggak tidur, itu kamu tuh udah calon mantu soleh banget gitu. Ya, dari mulai kitab yang gede kayak Bulughul Maram, terus apa namanya, Adabul Mufrad, sampai kitab yang kecil-kecil gitu. Jadi rugi ya kalau kemudian kita nggak perhatian, kita nggak nyimak gitu. Walaupun sebenarnya ada di kajian dalam posisi apapun itu tetap baik gitu. Kajian sambil ngantuk itu masih mending daripada nggak berangkat gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau kita memperhatikan. Sehingga Nabi SAW mengatakan ad-dunya mal'unun. Nah, dunia itu terlaknat, dunia mal'unatun. Dunia itu terlaknat, gitu. Mal'unun mafiha, terlaknat semuanya. Illa dzikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan yang semisalnya. Semisalnya majelis ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan pun aliman, jadilah orang yang alim, orang yang ngerti ilmu, kemudian ngajarkan. Atau sifatnya orang alim itu gitu. Jadi kalau udah tahu diajar kayak gitu. Kalau nggak bisa ngajarkan buat orang banyak, ya ngajarkan buat keluarganya. Kemudian mau muta'alimin, atau yang belajar. Muta'alim itu belajar tapi sambil nyatet. Kemudian yang ketiga, mau mustamiin, atau pendengar, dengerin no. Tapi apa, wala takun robian, jangan jadi yang keempat. Ya siapa ya, yang nggak alim, nggak belajar, juga nggak dengerin gitu. Maka artinya posisi kita masih mending gitu daripada nggak sama sekali. Cuman ya tadi itu eman-eman itu udah puluhan kitab itu. Dan kalau nggak salah saya punya semacam apa ya, janji. Kan sebagian bapak kalian saya nggak ketemu, tapi sebagian ketemu, kayak misal Bapak Yahya saya ketemu gitu. Nah, itu janji tidak tertulis saya yang ngajarin kalian tuh setahun paling enggak tuh 12 kitab. Nah, itu terpenuhi itu 32. Jadi itu ibaratnya ya saya nggak melanggar janji. Janji tapi janji apa ya istilahnya? Janji yang nggak saya janjikan. Janji yang saya sampaikan tapi saya usahakan. Bukan janji kalau saya gagal terus saya bayar kafarah, itu enggak. Tapi lebih ke kita usahakan. Wanifidin azan ya Allah wa yakum. Ya. Ini kita ada di rangkaian kitab muamalah. Sebenarnya masih banyak kitabnya, tapi ini sementara ini yang terakhir ya Mas. Jadi setelah ini nanti kita masuk di kitab tentang puasa, mengingat kita mau menjalankan ibadah puasa. Ya, tentu di kitab puasa itu nanti ya harapannya itu bagian dari cara kita menyambut bulan Ramadan. Karena sifat orang beriman tuh puasa ketika mau datang dia senang. Bukan susah, senang. Ketika bulan Ramadan mau pergi dia sedih. Nah, sebagian masjid itu sudah berlomba-lomba bikin jadwal gitu. Maka ya tentu kita nggak mau ketinggalan gitu kan. Walaupun kita nggak ngelola masjid gitu kan, maka kita paling nggak itu kita menyambut dengan ilmu, kita mempelajari ilmu. Dan selalu saya ingatkan ini adalah masa-masa di mana kalian tuh harusnya banyak-banyak manfaatkan untuk mencari ilmu gitu.
Ya, karena belum ada tuntutan untuk nyari nafkah, belum ada tuntutan untuk berdakwah. Ya, persiapkan diri kamu. Wa'aidu lakum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kamu ya dari kekuatan yang memungkinkan. Kalau mungkin jadi orang kaya, persiapkan kekayaannya. Kalau nggak kaya, mungkin punya ilmu, siapkan ilmunya. Syukur-syukur udah kaya berilmu, wah mantap tuh. Sehingga persiapkan dari sekarang. Jangan disia-siakan waktu kalian sampai Allah tuh mengingatkan soal waktu dengan banyak janjinya terkait banyak sumpahnya tentang waktu. Ya, wal asar demi waktu asar, kemudian wal lail demi waktu lail, wal duha demi waktu duha gitu. Kemudian wal fajri demi waktu fajar gitu. Sampai Allah mengatakan wa idza faraqta fangsab. Kalau waktumu kosong penuhi gitu. Itu menunjukkan waktu itu benar-benar penting gitu. Wanifidina azan ya Allah wa yakum. Itu pembukaan saya. Kita pagi ini masuk di pembahasan kitab Al-Buyu, jual beli, Al-Munhi Anha fil Islam, yang dilarang anha tentang jual beli itu dalam Islam itu. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya hukum asal jual beli itu semuanya boleh. Jual beli, kemudian ini bagian dari muamalah ya, makanan, hukum asalnya boleh, kecuali yang dilarang. Maka ini judulnya spesifik dan mungkin akan mengulang beberapa pembahasan. Tapi yang menarik ini adalah tulisan singkat, tulisan ringkas dari seorang ulama besar yang hari ini masih hidup, Syekh Shalih bin Fauzan Al Fauzan, masih hidup. Jadi saya itu dari SMA dulu. Itu kalau diskusi sama temen tuh, ya saya selalu menyodorkan nama beliau ini. Artinya gini, ketika kita kemudian mau beragama, kemudian kita tahu ada ulama yang bisa dijadikan rujukan, maka ambil. Apakah ulama yang sudah wafat atau ulama yang masih hidup? Maka sejak dulu saya termasuk yang mengagumi beliau ini ya. Beliau. Jadi ketika diskusi sama teman pun juga saya sampaikan ini ulama yang jadi rujukan sekarang itu salah satunya beliau ini. Nah, jadi kalau bisa tuh nggak usah kemudian apa namanya terlalu mengunggulkan lah ulama lokal. Kalau emang ulama luar ada yang lebih baik ya kenapa harus lokalan gitu. Karena yang luar gitu, insya Allah keilmuannya lebih mapan daripada yang di lokal. Walaupun ada sebagian kasus yang mungkin orang lokal lebih paham gitu. Cuman secara umum ulama luar saya rasa lebih baik ya. Apalagi ulama di Mekah Madinah itu insya Allah Allah jaga mereka. Wallahu ta'ala. Kita masuk ya, ini tulisan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al Fauzan, kemudian disusun oleh Raudhatul Muhibbin. Muhibbin di sini bukan berarti pecinta para habib, bukan ya. Jadi ya nama penulisnya, nama penerbitnya. Pengantar, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang penulis harus selalu senantiasa memuji Allah. Kemudian inilah risalah ringkas dengan topik jenis transaksi jual beli yang terlarang yang telah dikumpulkan sehingga kaum muslimin dapat menghindarinya dalam kegiatan sehari-hari. Jadi hukum asal jual beli itu semua boleh, kecuali yang dilarang gitu. Maka untuk tahu untuk melakukan transaksi yang benar ya kita harus belajar apa tuh yang dilarang gitu. Jadi jangan dibalik gitu. Apa yang dibolehkan gitu. Tapi kalau untuk ibadah maka yang dicari perintahnya gitu. Jadi jangan dibalik gitu. Nanti ada orang yang dikasih tahu dikir model kayak gini nggak ada gitu. Kok nggak ada? Ya ini dalilin di tanya gitu. Malah orangnya balik tanya, larangannya di gitu kan. Nggak bisa ya gitu. Jadi ketika ngomongkan ibadah, gitu, ritualitas tertentu, gitu, maka yang ditanya itu dalilnya, dalil perintahnya, bukan dalil larangannya. Tapi kalau jual beli,
yang ditanya dalil larangannya. Termasuk makanan juga sama. Ya. Karena itu maka ya, sehingga harapannya ketika ini dipelajari maka kaum muslimin kita gitu kan, itu kalau melakukan transaksi itu kita bisa menjadikan transaksi itu transaksi yang halal karena kita tahu mana yang kemudian dilarang dan mana yang tidak diperbolehkan, sehingga harapannya penghasilan kita itu punya manfaat dunia dan akhirat. Punya uang kaya banyak tapi kemudian nggak berguna karena ya masalah tadi sisi kehalalan. Kemudian risalah aslinya berasal dari kuliah saya yang diberikan di Masjid Sumul Wali Wal'ad Al-Amir Abdul Aziz di Riyadh. Ini kuliah beliau kemudian disarikan. Ini anu loh, apa namanya? Mama informasi itu A1 gitu. Jadi beliau ikut kuliah Syekh Al Fauzan kemudian ditulis gitu. Nah, berikut ini adalah transkrip dari kuliah tersebut. Nah, jadi pembukaannya cuma segini dong. Cuma 2 paragraf. Nanti ada kitab sebenarnya udah tak susun itu, tapi karena kita mau masuk di Ramadan, jadi kita ganti ke Ramadan itu juga sama. Jadi beliau itu merangkum dari kuliah, dari kajian-pengajian taklim beliau gitu, dirangkum dalam tulisan yang bagus. Tapi insya Allah kita lanjutkan nanti habis Ramadan. Nah, dari mudorobah, dari mudorobah. Wahai saudaraku, tidak ada keraguan bahwa perdagangan dan jual beli adalah 2 hal yang dibutuhkan dan diperlukan. Jadi berdagang yang merupakan juga jual beli itu perlu, apapun bentuknya. Hal ini karena Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki dan untuk makan dan minum bagi diri kita melalui cara-cara yang secara umum dibenarkan, secara umum. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengenai perdagangan berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini udah mulai masuk ke pembahasan. Jadi jual beli secara umum itu boleh gitu kan. Cuman ada pembatasannya gitu. Pengecualiannya apa itu? Nah, di sini dikatakan riba. Sehingga apa? Ketika kita ngomongkan jual beli, maka dalam kasus dalil ini itu riba itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Kalau kamu diseru pada hari Jumat, alias adzan Jumat sudah berkumandang, fas'au ila dzikrillah wa darul bai', dan tinggalkan jual beli, buru-buru kepada zikir Allah. Jadi ketika dikatakan dzikrillah ini bukan berarti zikir gitu. Kan, maksudnya mengingat Allah dalam konteks Jumatan ada khutbahnya gitu kan. Habis adzan kan khutbah toh. Makanya majelis ilmu itu kadang disebut sebagai majelis zikir gitu. Ya. Kalau kamu melihat Raudun min riyadil jannah, kata Nabi SAW, melihat taman-taman surga, gitu, maka datangi. Gitu. Kemudian sahabat bertanya, apa itu taman surga? Kata Nabi SAW, majelis zikir. Majelis zikir. Gitu. Itu bukan berarti majelis orang ngumpul wiritan kenceng-kencengan itu, enggak. Tapi di situ adalah pengajian. Ya, taklim, majelis ilmu. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu tentang urusan atau suatu masalah agama, maka tanyakan pada ahli dzikir. Ini bukan berarti orang yang sering wirid. Orang sering wirid tidak akan menyebabkan dia tambah pinter, gitu. Karena yang dimaksud ahli dzikir di sini adalah orang yang punya ilmu. Gitu. Ya, karena itu maka di sini dzikrillah di sini bukan berarti on dzikir wiritan. Nanti ada orang-orang aneh tuh. Jumatan nggak ke masjid tapi dia dzikir di rumah, gitu. Karena memahami kayak gini. Kemudian wadarul baik, tinggalkan jual beli. Nah, berarti ini kan sifat jual beli yang dilarang. Kapan? Ketika adzan Jumat berkumandang. Tutup warungnya. Kan? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kamu mau tahu. Fa idza qudiyatis shalah, sekiranya sholatnya sudah selesai, fantasiru fil ard. Nah, silakan nyebar lagi. Nah, termasuk apa? Jual beli tadi boleh, kerja boleh. Kerja itu akhirnya jual beli juga. Gitu. Menjual jasa, menjual tenaga, menjual pikiran itu kerja gitu. Wabtagu min fadlillah, silakan cari rizki karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya semua yang kita dapatkan, pertanikah, kerjakah, dagangkah, itu semua rizki dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita mengklaim aku kaya karena aku hebat, karena aku pinter, sekolahku banyak, karena aku punya sawah, bertani, enggak ya. Petani punya sawah ribuan hektar sekalipun, kalau Allah nggak mengizinkan dia panen, ya nggak dapat apa-apa. Ada. Jadi nanam padi lah, nanam apa, tapi dikasih hama, selesai. Nanam durian, tapi dikasih banyak penyakit, juga nggak panen, bisa. Gitu. Ya, maka hakikatnya orang itu kemudian harus mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullah, ya, katsira, dan berzikirlah kepada Allah, ya, atau ingatlah kepada Allah dengan banyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, jadi orangnya suruh kerja, sambil kerja suruh zikir lagi. Nah, zikir dalam kerja ini bukan berarti terus wiritan tok, bukan. Maksudnya apa? Karena tadi udah dapat ilmu di awal, atau ilmu itu diaplikasikan. Misal khotib Jumatnya melarang mencurangi timbangan, ya kalau dagang jangan dicurangi. Gitu loh. Itu juga bagian dari zikir. Seorang muslim itu kemudian jujur dalam jual beli, seorang muslim itu amanah dalam menjalankan kerjaan, seorang muslim itu kemudian tidak menipu. Nah, itu hal-hal yang bagian dari, makanya banyak orang nggak menghayati ini, ya, ketika pas Jumatan tidur gitu kan, pas apa namanya kerja ya tidur, pengajian maghrib sampai isya aja tidur. Ya, jadi kajian yang cuma singkat aja tidur. Maka ya itulah, sayang gitu loh, jauh-jauh ke mana-mana cuman mau pindah tempat tidur gitu. Malah sampai ada kata-kata tempat tidur terbaik itu ketika Jumatan, itu luar biasa. Makanya kalau bisa sebelum Jumatan tuh kamu tidur dulu sebentar gitu kan, baru kemudian mandi atau Jumatan dalam kondisi seger. Kalau mepet nggak memungkinkan ya toh ke masjid atau nyari tempat tidur sebentar sampai senderan, begitu mau naik mimbar khotibnya bangun, wudhu lagi, karena tidur membatalkan wudhu, ya wudhu lagi baru kemudian dengerin gitu. Jangan tidur kajian subuh, tidur kajian habis maghrib, tidur Jumatan, tidur gitu kan. Nanti lama-lama naik motor ya tidur gitu kan, wabrak pohon gitu kan, pohonnya yang disalahkan, ngapain kamu berdiri situ pohon gitu kan. Ya jadi jadilah orang-orang yang kemudian apa ya, paham betul itu loh, hidup itu harus dilakukan dengan penuh gairah, semangat, ya jangan ya Allah ya tidur tapi kemudian kan di mana-mana tidur gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji mereka yang mengumpulkan antara mencari rezeki dan melakukan ibadah. Allah memuji ini. Yaitu apa? Fi buyutin adinallah antur fa'a wa yudkaru fi hasmuh. Ini saya senang banget sama ayat ini. Jadi orang bagus, orang keren itu menurut Allah itu bukan orang yang cuman hari-hari ibadah doang, bukan. Tapi orang yang bisa memadukan semangat berjuang di dunia, tapi dia juga nggak lupa akhirat tuh, itu orang hebat itu loh. Sehingga Allah menyebutkan apa? Di rumah-rumah Allah, fi buyutin adinallah itu. Maksudnya di masjid-masjid itu. Adinallah diperintahkan antur fa'a wa yudhkaru fi hasmuh gitu. Untuk memuliakan ya, dan menyebut namanya gitu. Ini nanti orang salah paham lagi. Loh, ini berarti dikira suruh kenceng-kencengan, bukan gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kamu disuruh mengadakan kajian sebanyak-banyaknya di masjid, memurkan masjid. Nah, kemudian apa? Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalamnya disebut nama Allah itu pagi dan sore. Jadi kajian habis subuh, kajian habis duhur, habis asar itu. Keren tuh. Itu diizinkan oleh Allah di masjid. Masjid itu harus diramaikan kayak gitu. Jadi nanti kamu kalau udah pulang atau harus andil di masjid. Nek di posisi yang bagus nggak apa-apa. Aku ikut andil tukang ngepel langgar Jumat itu udah nggak apa-apa. Ya, kalau perlu masjid itu kamu cintai melebihi cintamu sama rumahmu. Jangan kemudian di rumah. Yaitu apa? Kemudian di sini dikatakan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Yaitu Allah senang sama laki-laki yang kemudian la tulhihim tijaratu, yang tidak melenakan dia perdagangannya, wala bai'un, dan juga jual belinya an dzikrillah, dari mengingat Allah. Jadi dia kerja, pulang kerja kajian. Dia dagang, habis dagang kajian. Bahkan dia dagang di pasar,
Kemudian dia kompak ngajak teman-temannya sepasar untuk mengadakan kajian di pasar. Wah, itu keren itu gitu. Wa iqamis shalah, dan dia mendirikan zakat kalau niatannya bagus, duitnya banyak, masuk nisab dan haulnya, wa itaiz zakat, dia bayar zakat. Oh, itu keren kayak gitu. Makanya di awal tadi saya kasih tahu ya, kalau memungkinkan kamu itu pinter dan kaya, kenapa kamu harus cuma milih nggak pinter dan nggak kaya kan gitu. Kalau memungkinkan kamu itu bisa pinter dan kaya, kenapa kamu harus milih pinter tapi nggak kaya kan gitu. Ya. Maka yang paling keren itu adalah ilmunya banyak, oh, duitnya juga banyak, nggak nyusahin orang. Gitu kan. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa dari sifat-sifat orang muslim adalah jual beli yang berdagang. Jadi kalau kita menemukan orang-orang non muslim itu kok kaya dari berdagang, itu sebenarnya ya salah. Kalau kita baca Quran tuh kita harusnya yang sukses dalam berdagang, karena yang nyuruh tuh langsung Allah, mereka yang nyuruh. Namun ketika waktu sholat tiba, mereka meninggalkan dagangan dan segera sholat. La tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Kemudian Allah telah memerintahkan kita untuk mencari rezeki, bersamaan dengan perintah untuk beribadah. Dalam Quran surat Al-Ankabut ini dikatakan fabtahu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Kamu carilah rizki di sisi Allah. Jadi rizki itu di tangan Allah ya gitu. Artinya kalau kamu pengen dapat rezeki yang baik, minta sama Allah. Fa'ajmilu fit tolab, dalam hadis dikatakan ini. Maka perbaiki dalam cara mintanya. Gimana caranya? Kamu doa, ya Allah minta rezeki ini. Kamu dagang yang baik, jangan curangi timbangan. Jujur gitu kan. Kemudian setelah kamu usaha, ikhtiar apapun bentuknya, dagang apapun, usaha apapun, kerja apapun, maka butuhu. Nikmat yang kamu dapatkan gunakan untuk optimal menyembah Allah. Jangan kayak sebagian orang-orang kafir, orang-orang fasik punya duit buat maksiat gitu kan. Ya, punya motor dan nonton dangdutan. Nanti punya mobil ke diskotik gitu kan, yang di Tegal itu. Ya, karaokean, kebakar mati pemandu lagunya gitu kan. Maka ya jangan kayak gitu ya. Kalau punya duit kasih masjid, kasih orang tua, kasih fakir miskin kiri kanan gitu loh. Wah, butuh gunakan untuk beribadah kepada Allah, gunakan untuk makin mendekatkan diri kepada Allah. Waskuru, dan gunakan juga sebagai sarana bersyukur. Oh, saya bersyukur karena nikmat dari Allah ini tak kasih ke janda-janda sekitar rumah. Saya sampai masih takjub ya sama ada orang di Surabaya kalau nggak salah. Itu sampai dia bikin perumahan Arba'in, satu komplek 40 rumah, yang mana yang bisa masuk situ hanya seorang janda yang ya benar-benar janda gitu. Jadi dimasukkan situ entah tua entah pokoknya janda, dimasuk tuh dari luar-luar kota, ya masuk situ tinggal situ. Begitu nanti ada yang menikahi ya dia harus keluar ngikut suaminya. Jadi di komplek itu isinya janda. Jadi diopeni gitu. Rumahnya dikasih, suruh nempetin maksudnya. Kemudian listriknya dibayari, ya bulan dikasih makan ini. Wah, luar biasa. Itu bentuk bersyukur gitu loh. Dan Allah punya janji bahwasanya apa? Mana kosot min malin sodako, nggak akan berkurang. Kemudian ilaihi turja'un, kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan dikembalikan. Tidak ada gunanya kaya tapi kalau nggak kita gunakan untuk ibadah dan bersyukur, kenapa? Karena kepada Allah kita akan kembali. Jadi melakukan bisnis dengan jual beli atau jenis pekerjaan lain yang diperbolehkan untuk memperoleh rezeki adalah sesuatu yang diperintahkan menurut agama. Karena besarnya manfaat yang dapat dipetik darinya bagi pribadi dan masyarakat. Sehingga jual beli sendiri itu adalah terpuji dan penting sepanjang tidak melalaikan ibadah, tuh batasannya itu. Tidak menyebabkan menunda sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat, dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama Nabi SAW, syuhada, dan orang-orang. Jadi pentingnya menjadi pedagang tapi jujur ya. Jadi nggak cuma asal jualan, sampai punya janji, atau dijanjikan oleh Nabi akan nanti dikumpulkan bersama Nabi, syuhada, dan orang-orang soleh. Ini udah luar biasa gitu loh. Jadi kalau kamu menghayati ini, itu ya saya dulu waktu muda seumuran kamu nggak ada yang ngajarin sih ya. Jadi pikirannya tuh kalau sekolah ya buat nyari kerjaan, jadi pegawai. Ya. Jadi kalau kita tahu janji Allah pada pedagang itu, kita harusnya aku tak dagang aja gitu kan.
Dan kalau perlu dimulai dari sekarang gitu loh. Sehingga nanti kalau udah lancar, kamu mau nikahin anak orang juga siap gitu. Kerja di mana Mas? Eko. Oh maaf Pak, saya nggak kerja, saya jualan bakso, ada 75 outlet. Wah, Pak Alek kalah gitu. Itu harusnya kan. Jangan kemudian, maaf Pak, saya pengangguran. Nggak usaha, saya juga nggak punya usaha. Kalau sekolah, saya juga belum lulus. Nah terus, kamu ngapain selama ini? Gitu. Saya nggak ngapa-ngapain Pak, cuman merenungi nasib aja. Nah, terus kalau ini mau nikahin anak saya, barangkali Bapak boleh. Gitu. Ini nggak tahu Mas. Nanti nunggu barangkali Bapak Villa mengizinkan. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Laki-laki tetap harus fight gitu. Perempuan itu dinafkahi bukan menafkahi gitu. Sehingga ya laki-laki harus siap untuk menafkahi gitu. Bukan mencari perempuan yang menafkahi ya. Nah, sampai kebalik-balik. Ini berarti seorang pedagang yang membeli dan menjual dan dia jujur, maka ia akan bersama kelompok orang-orang tersebut di hari kiamat. Ini adalah kedudukan yang tinggi yang menunjukkan atau kemuliaan memiliki pekerjaan itu. Dan Nabi SAW suatu kali pernah ditanya tentang manakah jenis pekerjaan yang paling baik, tiap tiap paling baik ini diterjemahkan sebagai paling murni, maka beliau menjawab yaitu perdagangan yang diberkahi dan pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Al-baik, al-mabruk, perdagangan yang diberkahi, kemudian pekerjaan biliat gitu, yang dengan tangannya sendiri. Artinya kamu apa ya? Di sini lebih ke arah entrepreneur itu. Dagangan yang diberkahi, berarti kan dia dagang gitu. Bisnismen, gitu. Kemudian pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya, berarti kan entrepreneur, bikin sesuatu dijual gitu kan, berkarya. Ya. Nabi SAW juga bersabda, kedua penjual dan pembeli berada dalam kebaikan selama mereka tidak berpisah satu sama lain. Ini sayang matan hadisnya nggak ditulis ya, jadi cuma terjemahannya. Jadi penjual dan pembeli saling dalam kebaikan selama mereka berpisah satu sama lain, mereka jujur dan memberikan keterangan dengan jelas, gitu kan. Dan maka burikalahuma. Dua orang itu semoga diberkahi kata Nabi SAW. Didoakan. Gitu. Ya, tapi sebaliknya kalau dusta, bohong, menyembunyikan dagangannya, kemudian nipu, ya, maka hilanglah keberkahan keduanya. Maka bersikap jujur dalam perdagang adalah cara terbaik untuk memperoleh rezeki. Sebaliknya melakukan bisnis dengan bohong, curang, tipu muslihat, maka ini merupakan cara buruk untuk memperoleh rezeki. Jadi ini juga bagian batasan ya. Berarti jual beli hukumnya semua boleh, kecuali tadi apa dilakukan di hari Jumat, kemudian dilakukan dengan cara menipu, curang, gitu kan, bohong, ya, ini nggak boleh. Kemudian ada unsur ribanya, tadi kalau kita lewati pembahasan tadi. Kemudian Nabi SAW pernah melewati sekelompok Muslim yang berada di pasar sedang berjual beli, maka Nabi SAW bersabda, wahai para pedagang, ya maksarot tujar, mereka berkata, apa? Maka mereka menunggu, melihat, menunggu apa yang beliau katakan, dan beliau berkata, sungguhnya para pedagang akan dibangkitkan sebagai pelaku kejahatan yang berdosa. Kalian akan dijadikan fujar itu. Kecuali illa mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya toh. Artinya apa? Dia nggak melakukan hal-hal yang jelek gitu kan, bertakwa, yang benar, mereka benar dalam transaksinya, nggak tipu-tipu dan jujur. Kemudian Nabi SAW sendiri terlibat dalam perdagangan di kehidupan awalnya, yaitu mengelola perdagangan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini sebelum kedatangan Nabi SAW, artinya sebelum beliau diangkat sebagai Nabi. Dan beliau berjual beli dan mendapatkan keuntungan. Ini dalilnya yang di atas tadi al-bai'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli al-bai'ani bil khiyar itu boleh punya apa namanya kondisi di mana dia memutuskan jadi apa enggak malam ya tafarraqo selama ya, mereka belum terpisah. Fa in shadaqa, dua-duanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan keadaan barangnya dengan benar, burika lahuma, akan diberkahi keduanya fi bai'ihima, dalam transaksinya. Wa in kadzaba, kalau dua-duanya saling tipu, wa katama, dan saling menutupi aib-aib dari dagangannya sehingga satu sama lain tertipu, muhikat barokatu bai'ihima, maka hilanglah berkahan transaksi jual belinya. Demikian pula para sahabat Rasulullah SAW, mereka membeli dan menjual dan berdagang. Dan dapat ditemui
orang kaya di antara mereka yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung jihad di jalan Allah seperti Utsman radhiyallahu an. Kemudian yang memberikan pembekalan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang miskin dalam pasukan, dan demikian pula Abdurrahman bin Auf yang menginfakkan hartanya kepada kaum muslimin saat dibutuhkan pada saat jihad. Jadi orang-orang kaya dalam Islam itu kayak gitu sifatnya, kaya tapi untuk foya-foya bukan, itu orang fasik atau orang kafir itu kayak gitu. Tapi kalau kaya buat mendukung agama, kan sekarang urusan jihad, urusan negara kan udah ditanggung sama negara toh. Nah, tinggal berarti apa kalau kamu kaya? Ya dukung itu masjid sekitar rumahmu gitu loh. Ya, orang-orang Islam di sekitar rumahmu yang susah-susah bantu, ke situ arahnya ya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia berjual beli dan mengorbankan hartanya untuk mendukung Islam dan kaum muslimin sejak dia berada di Mekah sebelum hijrah. Jadi sejak di Mekah beliau As-Siddiqul Akbar ini mendukung Islam. Demikian pula setelah hijrah dia memberikan sebagian besar hartanya. Sampai Umar bin Khattab itu mau nyaingi gitu kan. Itu nggak bisa karena Abu Bakar itu kalau sedekah itu semua. Salah di bawah duit 100 juta kasihkan semua. Kalau Umar setengah karena setengahnya buat keluarganya. Abu Bakar kasihkan semua. Jadi ini orang yang luar biasa. Makanya Nabi SAW ya mencintai beliau Abu Bakar As-Siddiq ya dengan kecintaan melebihi dari semua laki-laki di muka bumi. Nah, dan wanitanya yang paling dicintai Nabi SAW melebihi wanita lain di muka bumi ya anak beliau ini yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kalau kamu mendapati sekelompok orang membenci Aisyah dan Abu Bakar itu kejahilan yang nyata. Nanti dalam kitab akidah Imam Sufyan As-Tsauri dan Imam Ahmad bin Hambal itu ditempatkan posisi Abu Bakar itu melebihi semua ahlu bait, melebihi Ali, melebihi Husain, Hasan itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan semua ahlu bait. Makanya kalau ada orang ngeklaim cinta ahlu bait tapi kok benci Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah radhiyallahu anha, maka itu sebuah kejahilan ya. Terus kita ikut-ikut, nah alhamdulillah. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai tertipu dengan omongan-omongan cinta Rasul, cinta ahlu bait gitu kan, tapi kemudian mencaci maki Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu ta'ala. Kemudian karena itu mencari sumber-sumber rezeki sesuai dengan jalan yang diperbolehkan, yang baik adalah jual beli. Jadi kalau bisa jual belilah. Kalau pada akhirnya kamu harus jadi pegawai, entah di kelurahan, entah di pabrik, entah di mana gitu, entah di sekolahan gitu, maka usahakan tetap punya sampingan jual beli. Entah kamu pelihara ayam nanti diperjualbelikan, entah kamu pelihara kambing nanti diperjualbelikan, entah kamu tanam mangga nanti kalau udah gede diperjualbelikan atau apapun. Karena pada hakikatnya ya ada sebuah kata-kata para pebisnis ya yang mengatakan bahwasanya ya bunuhlah kebutuhan hidupmu sebelum kamu dibunuh sama kebutuhan hidupmu. Maksudnya apa? Kamu ketika kerja kan gaji udah jelas tuh sekian 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 gitu kan. Tapi kalau kemudian kamu cuma pasrah pada gajimu itu, satu kondisi nanti kamu akan butuh dengan kebutuhan yang banyak, sedangkan kamu mungkin butuh tambahan. Nah, kalau ini nggak kamu persiapkan dari awal, gitu kan, maka biasanya orang itu akan gali lubang tutup lubang, utang, gitu. Kemudian terakhirnya kecemplung lubang. Gitu. Maka yang harus kita pahami, ketika kita sudah kerja dalam bentuk apapun kerjaan kita, gitu, maka kalau bisa jual beli itu tetap dilakukan, bisnis itu tetap dikerjakan. Jangan sampai kemudian kita terlena dalam kondisi santai, kita nim khomsan qobla khomsin, pertahankan atau perhatikan 5 keadaan sebelum terjadi 5 keadaan. Nah, itu salah satunya adalah farogoka qobla suhlika, kondisi luangmu sebelum sibukmu. Artinya apa? Saiki longgar, belum punya anak, belum punya istri, gitu kan? Maka maksimalkan waktumu untuk bikin bisnis, bikin usaha, uji coba, gimana caranya punya usaha-usaha itu. Kenapa? Nanti akan ada masa di mana kamu tuh repot ngurusi anak, ngurusi istri, nggak sempat mikir. Nah, kalau udah nggak sempat mikir, tentu gairah untuk wirausaha itu biasanya susah untuk dikeluarkan gitu. Maka mumpung masih sendiri, bagi yang sendiri, maka gunakan waktu itu untuk kemudian berusaha atau berbisnis sebaik-baiknya agar kemudian nanti pas ketika emang dibutuhkan ya kita sudah ada dan kita nggak bingung. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.